Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Semis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang konsentrasi larutan ya. Ini merupakan dasar kalau kita mau menghitung pH larutan asam basa. Jadi harus paham macam-macam ya rumus bagaimana mencari molaritas atau konsentrasi. Rumus yang pertama adalah M besar ya, mol per volume atau massa per mR garis per volume ya. Jadi yang pertama rumusnya ini. Contoh soal, hitung konsentrasi larutan yang dibuat dari 0,01 mol KOH dalam 10 liter air. Nah, ditanya konsentrasi atau molaritasnya. Berarti langsung kita jawab ya menggunakan rumus, karena mol berarti ini. M sama dengan mol per volume sama dengan ini sama aja 10 min 0,001 atau 10 min 3 ya per 10. Nah, sama dengan 10 min 3 per 10 sama dengan 10 min 4 molar. Nah, ketemunya ini ya. Kemudian nomor 2, hitung konsentrasi larutan yang terbentuk dari pelarutan 2 gram NaOH, mR-nya 40 dalam air hingga volumenya 100 ml. Nah, ini ada gram ya, ada mR. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua ya. M ya. M sama dengan massa ya per mR dikali seper volume. Nah, ini harus dalam liter ya. Oke, kita masukkan ya. Massanya berapa? 2. mR-nya 40 ya. Dikali seper volume. Nah, volumenya harus liter. 100 itu sama aja 0,1 ya. 0,1 liter berarti 1 per 0,1 dikaliin 4 ya, ini 2 per 4, jadi ketemunya 0,5 molar ya. Oke, kemudian selanjutnya rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah M1 kali V1 kali val sama dengan M2 kali V2 kali val ya. Val di sini ya, ini apa? Jumlah H atau H. Jadi kalau kita misalkan sini sebelah sini asam ya, sebelah sana itu basa, berarti val ini di sini apa? Jumlah H plusnya ada berapa? Kalau ini berarti valnya jumlah OH minnya ada berapa ya. Kemudian kapan rumus ini dipakai? Yang pertama, pengenceran dengan air. Nanti kalau pengenceran dengan air zatnya sama ya, berarti nanti valnya kita hilangkan. Tapi kalau asam basa harus ada. Yang kedua, titrasi asam dan basa. Nah, ini valnya tetap muncul ya. Kenapa? Karena kalau pengenceran zatnya sama, jadi valnya sama, makanya kita hilangkan ya. Oke, kita ke contoh soal yang A ya. Sebanyak 100 ml HCl 0,1 molar diencerkan dengan air hingga volume larutan 1 liter. Konsentrasi larutan HCl yang terbentuk adalah berapa molar? Nah, ini menggunakan modul yang pertama, pengenceran dengan air. Ya, kita tulis rumusnya ya. M1 ya dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Jadi kalau pengenceran valnya nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena larutannya HCl semua. Jadi sebelum HCl sudah HCl, jadi jumlah valnya sama. Jadi kalau pengenceran dengan air, valnya kita hilangkan ya. Kita masukin M1 nya berapa? 0,1 ya. Kemudian volume awalnya 100 ya. M2 nya yang ditanya ya, dikali V2 nya di sini 1 liter ya. Biar sama, 1 liter itu sama aja dengan 1000 mili ya. Mau dalam liter boleh, mau dalam mili boleh ya. Kita samain aja dalam mili aja, nggak apa-apa. Ini 1000. Nah, berarti sama aja M2 itu 0,1 dikali 100 per 1000. Nah, jadi coret ya, 0,1 per 10 atau 0,01 molar. Nah, jadi jawabannya ya, konsentrasi yang terbentuk ya setelah diencerkan 1 liter sebesar 0,01 molar. Oke, selanjutnya kita contoh yang B. Untuk mengubah 40 ml larutan H2SO4 6 molar menjadi H2SO4 5 molar, diperlukan tambahan air sebanyak ya. Ini masih jenis soal pengenceran ya. Kita tulis dulu rumusnya ya. Berarti M1 ya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Kita menggunakan val ya.
Oke, kemudian M1-nya berapa? Awalnya 6 ya, dikali V1-nya 40 sama dengan M2-nya 5 dikali V2. Oke, berarti V2 sama dengan 6 kali 40 itu 240 per 5 atau ketemu 48. Jadi volume akhirnya sebanyak 48. Tapi kenapa ditanyakan air yang ditambahkan berapa? Berarti air yang ditambahkan ya, air yang ditambahkan itu apa modelnya? 48 dikurangin awalnya sudah ada berapa? 40 ya, jadi ketemunya 8 ml. Jadi didapatkan air tambahannya sebanyak 8 ml. Kemudian soal yang C, sebanyak 18 ml larutan NaOH 0,1 molar dinetralkan dengan 20 ml H2SO4 ya. Konsentrasi larutan H2SO4-nya adalah berapa? Nah, ini tanya molaritasnya ya. Nah, ini baru karena ini basa, ini asam, kita pakai rumus ini, valnya kita masukkan ya. M1 dikali V1 kali val ya sama dengan M2 kali V2 kali val ya. Kita tetapkan aja sebelah kiri asam ya. Mau asam mau basa sebenarnya bebas, kita asam aja biar gampang ya. Sini M1-nya asam. Asamnya mana? H2SO4. Berarti M1-nya yang dicari ya. V1-nya 20 ya. Val jumlah H ya, di sini jumlah H-nya ada 2, berarti dikali 2 sama dengan M2, berarti basanya ya 0,1 dikali volumenya 18 kali valnya jumlah OH-nya 1 kali 1. Berarti kita dapatkan M1 sama dengan 0,1 kali 18 per 40 ya, atau 1,8 per 40 ya, atau 1,8 per 40 ya, atau hasilnya berapa? 0,045 molar ya. Nah ini ya, jadi kalau pengenceran kita hilangkan valnya karena zatnya sama. Tapi kalau titrasi ya, asam basa ya, kita menggunakan val. Karena apa? Karena kalau kalian nanti valnya nggak dimasukkan, misalkan ini ya 2 untuk H2SO4 nggak dimasukkan, nanti kalian akan salah ya. Jadi hati-hati, kita ingat rumusnya M1 V1 val sama dengan M2 V2 val. Oke, rumus yang ketiga yaitu MC ya, M campuran sama dengan M1 kali V1 kali val ditambah M2 kali V2 kali val per V1 plus V2. Ini kalau larutannya ada 2. Kalau larutannya 3 ya, M1 V1 val tambah M2 V2 val tambah M3 V3 val per V1 tambah V2 tambah V3. Jadi tergantung jumlah larutannya ya. Jadi kalau 2 seperti ini ya, atau di bawah namanya V total. Kemudian kapan ini digunakan ya? Pertama, kalau 2 larutan asam dicampur atau 2 larutan basa dicampur. Jadi kalau nanti ngitung pH ya, misalnya ada HCl tambah H2SO4, masing-masing diketahui volume dan konsentrasinya, ditanya berapa pH-nya, kita gunakan rumus ini dulu untuk mencari molaritasnya ya, karena intinya pH mencari molaritas. Setelah ketemu molaritasnya baru bisa dijawab pH-nya. Oke, kita langsung ke aplikasi ya. Sebanyak 100 ml KOH 0,1 molar dicampur dengan 400 ml larutan KOH lagi 0,2 molar. Kemolaran larutan yang didapat adalah ya. Jadi ini ada 2 larutan ya, KOH sama KOH. Ya. Jadi di sini larutannya sama ya. Karena ada 2 larutan, kita pakai ini MC ya. M campuran ya sama dengan M1 kali V1 kali val ditambah M2 kali V2 kali val. Kemudian kita masukin M1-nya 0,1 dikali V1-nya di sini 100 ya. Kali val, jumlah OH-nya ada 1, berarti kali 1 ditambah ya, ditambah M2, M2-nya 0,2 ya. 0,2 dikali volumenya berapa? Volumenya di sini 400 ya, kali 400 kali valnya
jumlah OH-nya 1 kali 1 dibagi volume total ya. Volume totalnya berarti 100 tambah 400. Nah, kita dapatkan ya 0,1 kali 100 ketemu 10 ditambah 0,2 kali 400 kali 1 ketemu 80 per 500 ya, atau 90 per 500. Nah, kemudian kalian cari kalkulator ya, akan didapatkan hasil 0,18 molar ya, jadi 0,18 molar. Kemudian contoh yang kedua yang B ya, sebanyak 40 ml H2SO4 0,1 molar dicampur dengan 10 ml HCl 0,2 molar, konsentrasinya berapa? Nah ini dua zatnya beda ya, jadi H2SO4 HCl, tapi keduanya sama-sama asam, berarti mencari M campurannya pakai ini ya. Kita atur rumusnya, M campuran sama dengan M1 kali V1 kali val ditambah M2 kali V2 kali val ya, per V1 plus V2. Kemudian kita jawab ya, M1 nya berapa ya? M1 nya di sini 0,1 dikali volumenya 40 dikali valnya berapa? Nah, di sini H2SO4, berarti kita dapatkan valnya di sini 2. Ya, jadi kita masukkan di sini angka 2. Ya. Ditambah ya, tambah M2 nya 0,2 dikali volumenya 10 dikali valnya jumlahnya 1 kali 1 dibagi volume total, berarti 40 ditambah 10, 40 tambah 10 ya. Kemudian kita hitung satu-satu. 0,1 kali 40 ya, ini 4 dikali 2 sama dengan 80 ya, 80 ditambah 0,2 kali 10 ya, sama aja sama aja 2 ya. Oke, 2. Oh, oke, 2 dibagi ya 10 per benar ya. Ini 40, 0,1 kali ini 4 ya. 4 dikali 2 8 ya, ini ya. Jadi harusnya 8. Kemudian 0,2 kali 10 2 ya. Jadi 0,1 kali 40 kali 2 sama jadi 4 dikali 2 8 ya. 0,1 kali 10 2 ya, dibagi 40 tambah 10 berarti 50 ya. Atau didapatkan 10 per 50 ya. Coret sama aja 1/5 atau 0,2 molar. Nah, jadi kita dapatkan konsentrasinya ya sebesar 0,2 molar. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi apa? Di sini val-valnya harus dimasukkan. Kalau dua larutannya sama ya, valnya otomatis juga harus tetap diperhatikan. Ya. 4 ya, M sama dengan ya rho dikali 10 kali persen per ml. Ya. Jadi rumus konsentrasi yang keempat ya, rumusnya M sama dengan rho kali 10 kali persen per ml. Kapan ini digunakan? Ya, kalau dalam soal itu diketahui konsentrasi, ya diketahui persen, ya, dan ada ml-nya, kita nanti mencari molaritasnya menggunakan rumus ini. Kita ke contoh soal aplikasinya ya. Kemolaran larutan asam nitrat pekat yang mengandung 63% HNO3 jika massa jenisnya 1,3 kg per liter adalah ml-nya sekian. Ya, jadi di sini rumus di belakang kalau ada persen-persen seperti ini, ya, ada massa jenis seperti itu, ya. Kemudian kita tulis rumusnya, ya, M sama dengan rho dikali 10 kali persen per ml. Ya, kita dapatkan rho-nya 1,3 dikali 10, ya, kali persennya 63 per mr-nya 63. Ya, mr 63. Jadi dicoret, kita dapatkan 13 molar, ya. Jadi rumus ini intinya dipakai kalau di soal itu, ya, misalkan mencari pH tapi yang diketahui persennya sama massa jenisnya. Nah, kesimpulannya, ya, saya punya 2 tips penting, ya, karena ini sering akan digunakan, ya.
terutama hubungannya dengan istilah-istilah ini ya, dilarutkan hingga, ya terutama kalimat hingga, kemudian ditambah. Nah, ini penting untuk dipahami ya. Oke, kita masuk ke sini untuk sebagai apa namanya catatan penting. Sebanyak 10 ml HCl 0,1 molar dilarutkan hingga 1000 ml ya. Konsentrasinya menjadi ya, karena ini dilarutkan ya menggunakan rumus yang kedua ya. Nah, kita tulis dulu, dan ini pakai air berarti pakainya M1. Nah, warna yang lain aja ya. Oke. Berarti rumusnya M1 kali V1 ya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya berapa? 0,1 ya. Dikali V1-nya berapa? 10 ya. Kemudian M2 yang ditanya. Nah, sekarang V2-nya. Nah, ini logikanya ya. Ada 10 mili dilarutkan. Jadi awalnya ya, ini ada 10 ml. Kemudian ini dituangkan ke suatu wadah ya, dilarutkan hingga volumenya 1000 mili. Nah, jadi ini dimasukkan, nanti volume totalnya ini ketemu 1000 mili. Nah, jadi apa? Volume V2-nya itu sama aja 1000 ya, dikali 1000. Ya. Jadi apa? Dimasukkan ke sini hingga volumenya 1000. Jadi bukan 10 tambah 1000, bukan ya. Nah, jadi berapa M2-nya ya? M2-nya berarti ini dikaliin 1 ya per 1000 ya, atau 10-3 molar. Nah, kemudian kalimat yang kedua, sebanyak 10 ml HCl 0,1 molar ditambah air sebanyak 90 ya. Jadi karena pakai pelarutan sama, M1 V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, seperti ini. M1-nya berapa? 0,1. V1-nya 10. Nah, M2-nya yang dicari, V2-nya, nah ini hati-hati ya. Ditambah air sebanyak 90 ya. Jadi bukan V2-nya 90, tapi awalnya 10 ditambah 90. Jadi berapa? Totalnya 100. Ya, jadi awalnya ada 10 ya. Kemudian awalnya 10, misalnya besarnya sekian ya. Kemudian ditambah 90 mili. Jadi totalnya berapa? Totalnya nanti akan jadi 100. Ya, jadi modelnya ditambah ya. Nah, ini apa? V2-nya itu 100. M2 berarti ya, M2-nya dikaliin 1 ini per 100 atau 10-2 molar. Oke ya. Nah, itu jenis-jenis mencari konsentrasi ya. Itu sebagai rumus dasar kalian untuk bisa mengerjakan soal pH ya, karena apa? pH intinya mencari konsentrasi. Oke, sekian, salam Bang James.